Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Sabriansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist konsep PBO atau pemrograman berorientasi objek. Kita masuk di episode ke-6. Kita akan membahas mengenai konsep inheritance atau konsep pewarisan. Itu apa yang diwariskan? Harta? Oh, tidak. Gitu ya. Oke, langsung aja. Apa yang kita bahas pada video kali ini? Ya, definisi inheritance, kenapa perlu menggunakan inheritance, dan analogi inheritance tidak lupa. Kita yang bahas pertama dulu, definisi inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu dari 4 konsep paradigma pemrograman berorientasi objek selain dari encapsulation atau enkapsulasi, polymorphism, dan abstraction atau abstraksi. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pemrograman berorientasi objek, yang lebih diutamakan konsepnya atau paradigmanya itu ada konsep inheritance, ada konsep enkapsulasi, ada konsep polymorphism, dan abstraction. Nah, dan inheritance ini adalah salah satu dari 4 konsep paradigma kenapa sih kita perlu pemrograman berorientasi objek. Gitu. Jadi kita udah mulai masuk di salah satu konsep dasarnya atau konsep yang membantu kita kenapa kita harus menggunakan PBO gitu. Oke, jadi yang kedua poinnya, konsep inheritance atau pewarisan mirip seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena pewarisan. Nah, ada yang diwariskan. Nah, ya, mudah-mudahan udah mulai nyantol di sini. Cuman pertanyaannya satu, apa yang diwariskan kan begitu. Nah, yang ketiga, inheritance didefinisikan saat membuat suatu kelas. Nah, misalnya nih, kita membuat sebuah kelas gitu ya. Misalnya kelas apa? Kelas mobil gitu. Kelas mobil itu anak dari kelas apa? Begitu aja gampangnya. Ataupun misalnya kita buat misalnya kucing gitu. Nah, biasanya kan kucing itu ada apa ya ibaratnya? Kayak ada spesiesnya, misalnya kayak harimau gitu kan, persis-persis. Nah, anggap aja si kucing ini extend atau pewarisan dari harimau gitu. Ya, jadi satu kelas bisa memiliki banyak keturunan. Oke. Nah, begitupun sebaliknya. Banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari satu kelas. Ya, jadi ya gampang aja ya, misalnya satu orang tua bisa mempunyai banyak anak dan banyak anak bisa jadi hasil dari satu pasangan orang tua begitu. Ya, gampang aja seperti hubungan keluarga antara orang tua dan anak aja. Begitu. Nah, kemudian kelas orang tua yang mewarisi harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak yang diwarisi. Begitu, intinya gini deh. Ya logikanya kita nggak mungkin dong saya keturunan dari bapak A misalnya, tapi bapak A-nya belum ada, belum didefinisikan, ya lucu aja gitu. Makanya orang tuanya dulu didefinisikan, baru kita anaknya dibuat kelasnya hasil keturunan atau pewarisan dari kelas mana gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang diwariskan. Nah, kelas anak atau yang mewarisi akan memiliki warisan semua properti dan metode dari kelas orang tua atau orang tua itu yang mewarisi begitu. Nah, artinya ketika kita misalnya membuat sebuah kelas orang tua punya properti A, B, C, D, E, kemudian dia punya metode dan dia bisa melakukan F, G, H, I, J. Ketika kita membuat kelas hasil dari keturunan atau pewarisan dari kelas A atau kelas orang tua, kita mempunyai atau kita memiliki semua properti dan metode dari kelas orang tua tanpa kita bikin properti dan metode sendiri gitu. Jadi nggak mubazir kode. Kita definisikan kita keturunan atau pewarisan dari kelas mana, kita udah dapat tuh si properti dan metodenya, semua properti dan metodenya bahkan begitu ya. Nah, kemudian kelas anak atau yang mewarisi dapat memiliki properti dan metode lain selain yang dipunyai kelas orang tua atau kelas orang tua ini yang mewarisi lah begitu. Jadi misalnya nih, orang tua itu cuman punya properti ABC. Oke, anak itu bisa nambahin propertinya. Bisa E, bisa F, bisa G gitu. Ya, intinya
si orang tua ini hanya sebatas template yang kita nggak perlu bikin ulang properti dan metodenya. Kita tinggal nambahin aja apa yang diperlukan oleh kelas anak tersebut. Begitu. Karena apa? Karena semua properti dan metode dari kelas orang tua sudah dipunyai kelas anak atau diwariskan semuanya ke kelas anak. Nah, kelas anak kalaupun misalnya ada sebuah properti dan metode yang harus ditambahkan, ya ditambahkan aja. Cuman hasil warisan dari orang tua, properti dan metodenya nggak akan hilang. Begitu teman-teman, ya paham ya? Itu definisi inheritance. Nah, kemudian kenapa kita kok perlu inheritance? Yang pertama, menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Yang kedua, memudahkan pembuatan kelas dengan lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, dapat membuat program kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Nah, ini gimana ini? Oke, kita masuk ke analoginya aja. Nanti pasti ketiga poin ini kenapa kita perlu inheritance itu pasti akan terjawab. Oke, kita ingat-ingat aja yang pertama, menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Oke, intinya duplikat yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas dengan lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, program kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Oke, jadi menghindari analoginya seperti ini, sorry. Karena kita punya kelas mobil. Ya, dari kemarin kita kelas mobil mulu biar konsisten, nggak apa-apa. Dia punya properti warna cat, kemudian jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe bohlam lampu. Kemudian metodenya punya tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela. Nah, kemudian kita misalnya punya kelas mobil sport. Nah, mobil sport ini dia punya properti dan metode yang sebagian besar sama seperti kelas mobil biasa, gitu ya. Cuman di sini ada properti dan metode yang harus dipunyai oleh mobil sport. Nah, kalaupun mobil sport ini didefinisikan di kelas mobil, rasanya kurang karena ada properti dan metode yang memang harus dimiliki oleh mobil sport. Ya, jadi nggak afdol gitu kalau kita masukinnya atau input datanya di kelas mobil. Belum lagi misalnya ada mobil truk dan mobil lainnya yang mempunyai properti dan metode yang tidak sesuai atau yang tidak dimiliki oleh kelas mobil. Mungkin kita buatnya 3 kelas gini. Oke, dan ini akan menimbulkan kode yang duplikat. Cobain lihat di propertinya misalnya. Warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban, tipe lampu. Nah, di mobil sport, mobil truk ada. Gitu ya. Ini duplikat. Metodenya juga. Ya, di kelas mobil ada juga di kelas mobil sport dan mobil truk. Sama. Gitu. Oke, jadi poin yang pertama sudah terjawab teman-teman ya. Di sini dengan kita membuat 3 kelas mobil, gitu ya. Ini kan kodenya terduplikat sebenarnya. Nah, dengan inheritance kita bisa aja gini. Ini kelas mobil nih. Kelas mobil sport hasil extend atau pewarisan atau keturunan dari kelas mobil. Kelas mobil truk hasil keturunan juga dari kelas mobil. Hanya saja gitu ya, karena di sini adalah anaknya, kelas mobil sport dan mobil truk adalah anak dari kelas mobil, dia udah punya nih properti atau semua properti dan semua metode dari kelas mobil. Tinggal ditambahin apa yang perlu doang. Nah, jadi poin yang pertama tadi, untuk yang kode duplikat itu sudah terjawab, jadi kita nggak perlu nulis ulang. Itu udah terjawab. Kemudian kita bisa membuat sebuah kelas yang lebih spesifik. Nah, ini kan spesifik gitu. Kita bisa buat kelas mobil sport cuman dengan kode yang lebih simple. Gitu ya, tidak terlalu kompleks. Walaupun program kita kompleks, tapi kode kita enggak kompleks-kompleks amat. Karena memanfaatkan salah satu konsep dari PPO yang namanya inheritance atau pewarisan. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu nulis kode ulang. Tinggal aja ada tambahin extend ketika kita membuat kelas gitu. Ya, ini extend dari mana? Ini keturunannya siapa? Ketika dia mendefinisikan saya keturunannya si kelas ini, udah semua properti dan metodenya otomatis ada di kelas turunannya atau anaknya. Gitu, tinggal kita tambahin properti dan metode apa yang diperlukan oleh kelas-kelas anaknya tersebut. Nah, dengan demikian kan kita bisa membuat kelas yang lebih spesifik. Yang awalnya mobil doang, kita bisa membuat kelas baru misalnya mobil sport, mobil truk.
Karena kita tahu data dari kelas mobil sport dan mobil truk dan mobil lainnya mungkin ada yang berbeda atau ada yang perlu ditambahkan selain properti dan metode yang dipunyai oleh kelas mobil ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan untuk yang 3 poin kenapa kita perlu inheritance tadi terjawab. Begitu teman-teman. Jadi itu aja untuk video singkat di video kali ini, atau pembahasan singkat di video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan mengenal atau belajar konsep overriding method pada kelas turunan. Yaitu jadi intinya si kelas turunan itu juga bisa mengoverriding atau membuat ulang metode yang sudah dipunyai oleh kelas orang tua itu menjadi berbeda gitu. Atau misalnya nih, orang tua itu bisa A, ya, anak otomatis bisa A, cuman caranya beda. Nah, itu mungkin kita akan bahas di video selanjutnya mengenai konsep overriding method pada kelas turunan. Oke, gitu aja. Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya bermanfaat juga. Saya Nisa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning, and keep spirits.